Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tugas saya modul 3.1 A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Disampaikan oleh Desita Durnovaluti, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Kauman, Kabupaten Ponorogo. Demonstrasi kontekstual merupakan wadah bagi CGP untuk menunjukkan pemahaman mengenai keseluruhan materi yang diberikan pada CGP. CGP diberi kesempatan untuk membumikan materi di modul ini dengan konteks lokal yang CGP hadapi di sekolah atau lingkungannya masing-masing. Untuk itu, CGP diminta untuk membuat sebuah jurnal monolog, dan saya menyampaikan dalam bentuk video dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipandu lewat LMS. Yaitu, ikutilah jurnal monolog saya. Saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Saya akan menginformasikannya pada pihak kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Selanjutnya, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan pada rekan-rekan sejawat saya. Saya akan mengajak teman-teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai apa yang sudah saya pelajari pada modul 3.1 ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun rujukan moral yang saya alami. Maka dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, ketiga, prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika ataukah pada rujukan moral. Saya menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat atau individual vs community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir and based thinking, prinsip berpikir berbasis rasa peduli care based thinking, dan prinsip berpikir berbasis peraturan rule based thinking. Saya akan menggali keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Menentukan nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut, dan melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum, melakukan regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut, melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan
Bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Melakukan uji panutan atau uji idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Pengujian benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi dilema, buat keputusan, dan yang terakhir adalah lihat keputusan dan refleksikan. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan, pun hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Harapan saya, tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri, karena saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini, dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat saya yang juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai tempat diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga akan meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah saya untuk mendiskusikan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian jurnal monolog saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.